Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baik, kami dari kelompok 3 izin menjelaskan mengenai titrasi kompleksometri. Sebelum ke penjelasan, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Nur Anissa, Inayatu Bil Izati, Rika Rahmawati, Sophia Zahratunisa, dan Lutfiane Hasaputri. Berikut materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian titrasi kompleksometri. Kedua, metode-metode titrasi kompleksometri. Ketiga, indikator titrasi kompleksometri. Dan yang terakhir, syarat-syarat indikator titrasi kompleksometri. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian titrasi kompleksometri. Jadi, titrasi kompleksometri yaitu titrasi berdasarkan pembentukan persenyawaan kompleks, ion kompleks atau garam yang sukar mengion. Kompleksometri merupakan jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, membentuk hasil berupa kompleks. Salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium etilen diamina tetrasetat atau yang biasa disebut dengan ETA. Keunggulan ETA adalah mudah larut dalam air, dapat diperoleh dalam keadaan murni, sehingga ETA banyak dipakai pada percobaan kompleksometri. Contoh reaksi titrasi kompleksometri yaitu Ag plus ditambah 2Cm min menjadi AgCN2, Hg2 plus ditambah 2Cl min menjadi HgCl2. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Untuk dapat dipakai sebagai dasar suatu titrasi, reaksi pembentukan kompleks di samping harus memenuhi persyaratan umum Amox titrasi. Maka kompleks yang terjadi harus stabil. Titrasi ini biasa digunakan untuk penetapan kadar logam polivalen. Selanjutnya, metode titrasi kompleksometri. Metode ini terbagi menjadi 4, titrasi langsung, titrasi substitusi, titrasi kembali, dan titrasi tidak langsung. Titrasi langsung. Titrasi ini dapat dia lakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Bereaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartrat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Kedua, titrasi substitusi. Titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Ketiga, titrasi kembali. Titrasi yang digunakan apabila reaksi antara kation dengan ETA lambat atau apabila indikator yang tidak sesuai tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi kelebihan tersebut dengan ETA. Juga fosfat sudah ditentukan setelah pengendapan sebagai MgNH4PO4 yang tidak terlalu sukar larut lalu menitrasi kelebihan Mg. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator yang dapat digunakan dalam titrasi kompleksometri. Pada penetapan titik akhir titrasi digunakan indikator logam, yaitu indikator yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam. Ikatan kompleks antara indikator dan ion logam harus lebih lemah daripada ikatan kompleks antara larutan titer dan ion logam. Larutan indikator bebas mempunyai warna yang berbeda dengan larutan kompleks indikator. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri yang pertama ialah indikator hitam eriokrom. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Pada pH 8 sampai 10 senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Pada pH 5 senyawa itu sendiri berwarna merah sehingga titik akhir sukar diamati.
Demikian juga pada pH 12, umumnya titrasi dengan indikator ini dilakukan pada pH 10. Lalu, terdapat indikator jingga silenol. Indikator ini berwarna kuning sitrun dalam suasana asam dan merah dalam suasana alkali. Kompleks logam jingga silenol berwarna merah, karena itu digunakan pada titrasi dalam suasana asam. Selanjutnya ada indikator birohidroksi naftol. Indikator ini memberikan warna merah sampai lembayung pada daerah pH 12 sampai pH 13 dan menjadi biru jernih jika terjadi kelebihan editat. Syarat-syarat indikator dalam titrasi kompleksometri. Indikator ion logam dapat digunakan pada pendeteksi visual dari titik akhir. Yang pertama yaitu mudah dalam penglihatan. Reaksi warna harus sedemikian sehingga sebelum titik akhir, bila semua ion logam telah berkompleks dengan EDTA, larutan akan berwarna kuat. Yang kedua yaitu spesifik. Reaksi warna harus spesifik atau sedikit selektif. Yang ketiga yaitu stabil. Kompleks indikator logam tersebut harus memiliki kestabilan yang cukup. Yang terakhir yaitu peka. Indikator harus peka agar perubahan warna terjadi sedikit mungkin dengan titik ekuivalen. Faktor-faktor eta. Pada titrasi kompleksometri, anion seperti ion sianida lebih sering digunakan saat ini adalah eta, etilendiamin, tetraacetic acid. Faktor-faktor yang membuat eta baik sebagai pereaksi titrimetri antara lain: 1. Selalu membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam. 2. Kestabilannya dalam membentuk kelat sangat konstan sehingga reaksi berjalan sempurna, kecuali dengan logam alkali. 3. Dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. 4. Sudah dikembangkan indikatornya secara khusus. 5. Mudah diperoleh bahan baku primernya. 6. Dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk standarisasi. Pengaruh pH pada EDTA. Kesempurnaan reaksi EDTA tergantung dari pH larutan. pH semakin tinggi semakin baik. Pada suatu pH tertentu terdapat batas pH yang berarti, maka larutan pada titrasi EDTA harus diberi buffer agar dapat memenuhi pH yang baik. Selain itu, buffer perlu untuk menyerap ion-ion hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi titrasi. Bila tidak, ion hidrogen akan semakin banyak dan dapat mengganggu jalannya titrasi. Pengetahuan tentang pH minimum sangat penting, karena selain menentukan apakah titrasi berjalan dengan sempurna atau tidak, pemakaian pH yang terlalu tinggi mengandung bahaya hidrolisis ion logam atau bahkan dapat menyebabkan terbentuknya endapan logam tersebut. Hal ini dapat menggagalkan titrasi. Maka dari itu, ketergantungan pada pH biasanya memakai larutan buffer sehingga didapatkan pH yang tetap. Kesalahan titrasi kompleksometri. Kesalahan titrasi kompleksometri tergantung pada cara yang dipakai untuk mengetahui titik akhir. Pada prinsipnya ada dua cara, yaitu kelebihan titran yang pertama ditunjukkan atau berkurangnya konsentrasi komponen tertentu sampai batas yang ditemukan atau dideteksi. Yang pertama yaitu kesalahan titrasi dihitung dengan cara yang sama pada titrasi pengendapan. Yang kedua, digunakan senyawa yang membentuk senyawa kompleks yang berwarna tajam dengan logam yang ditetapkan. Warna ini hilang atau berubah sewaktu logam telah diikat menjadi kompleks yang lebih stabil, misalnya yaitu EDTA. Oke, selanjutnya ada manfaat kompleksiometri dan penerapannya dalam bidang farmasi. Yang pertama, manfaatnya adalah dalam penetapan kadar suatu senyawa obat yang mengandung ion, penetapan kadar Mg dan MgCl2. Penerapan dalam bidang farmasinya adalah analisis, dapat menganalisis kadar zinc sulfat dalam tablet. Yang kedua adalah dapat menganalisis kadar atapulgit dalam tablet.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kompleksometri. Kelebihannya ialah waktu pengerjaan lebih sederhana dibandingkan gravimetri dan spektrometer. Selanjutnya, EDTA stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi tertentu. Dan kekurangan dari kompleksometri ialah titrasi pengkompleksan harus mempertahankan pH larutan, dan penentuan titik akhir susah ditentukan. Demikian akhir presentasi dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.